Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi terkait penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun daerah diinstruksikan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Perintah Jokowi untuk menggunakan kendaraan listrik itu tertuang dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut ditandatangani Jokowi pada tanggal 13 September 2022 yang lalu. Namun, sebelum munculnya instruksi Presiden ini, sudah ada beberapa pejabat yang menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai. Salah satunya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq. Budi Karya Sumadi sudah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas sejak 2 tahun yang lalu. Dia menilai Kementerian Perhubungan akan menjadi pelopor penggunaan mobil listrik. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan kendaraan yang ramah lingkungan. Mobil ini menggunakan motor listrik bermagnet permanen yang berefisiensi tinggi sebesar 100 kW atau 136 PS, yang dipasok oleh baterai lithium-ion 38,3 kW. Motor mengembangkan torsi 295 Nm yang didistribusikan ke roda depan dan berakselerasi 0 hingga 100 meter dalam 9,9 detik. Jarak tempuh Hyundai Ioniq mencapai 373 km dan 311 km dalam sekali pengisian daya. Pengisian daya penuh dapat dicapai dalam 54 menit untuk pengisian 0 hingga 80% dengan menggunakan stasiun pengisian kendaraan listrik berkapasitas 100 kW. Selain Budi Karya Sumadi, pejabat lain yang sudah menggunakan mobil listrik adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, telah mengoperasikan 2 unit mobil listrik Hyundai Ioniq dan 1 unit Kona sebagai mobil operasional dinas Pemprov Jawa Barat. Ridwan Kamil memamerkan mobil polisi yang menggunakan tenaga listrik. Mobil listrik Hyundai Kona digunakan oleh Satuan Patroli dan Pengawalan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain dari pejabat pemerintah, dari kalangan parlemen juga sudah ada yang menggunakan kendaraan listrik. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsus sudah beberapa tahun lalu menggunakan mobil listrik Tesla. Begitu pula Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang juga menggunakan mobil listrik Tesla. Bahkan Bamsus dan Sahroni mendirikan Tesla Club Indonesia, komunitas mobil listrik Tesla pertama di Indonesia. Di sisi lain, terkait wacana pemberian subsidi kendaraan bertenaga listrik, pemerintah masih mengkaji lebih dalam terkait pembelian kendaraan listrik agar mendorong percepatan penggunaan kendaraan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif pun mengungkapkan, pemerintah tengah membahas opsi wacana pemberian subsidi tersebut. Seperti diketahui, negara lain seperti Thailand memang sudah menempuh kebijakan pemerintah subsidi dalam pembelian kendaraan listrik. Kabinet Thailand telah menyetujui pembelanjaan negara sebesar 2,92 miliar baht atau setara kurang lebih 1,18 triliun rupiah untuk mensubsidi pembelian kendaraan listrik. Arifin pun optimis bahwa penggunaan kendaraan listrik ke depannya ongkos pemakaian energi listrik akan semakin murah. Dengan menggunakan kendaraan listrik, kata Arifin, masyarakat bisa menghemat ongkos dalam berkendara.